Halo, assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, fenomena mistis, dan urban legend dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di podcast Fenomena Tanpa Jasad. Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia mampir dan berkunjung ke channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya. Dan nyalakan juga tanda loncengnya agar teman-teman selalu dapetin notifikasi, update kisah dan pengalaman menyeramkan terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk berikan like-nya jika teman-teman suka dengan kisah yang kami bawakan. Berikan komen jika ada masukan dan sarannya ya. Dan silahkan share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman, tanpa basa-basi, di kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah yang pernah dialami oleh seseorang, yang di sini kita sebut saja namanya Karmi. Karmi bertempat tinggal di salah satu daerah di Jawa Tengah. Bagi orang Jawa, tentunya hal yang lumrah untuk merayakan beraneka macam perayaan tradisional, upacara adat, dan ritual-ritual tradisional lainnya, yang mana semua itu diadakan bertujuan untuk keselamatan dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan tradisi. Karmi ini merupakan anak yatim piatu dari pasangan Pak Marto dan Bu Sumiatun. Bapaknya meninggal karena sakit ketika Karmi berusia 5 tahun. Sedangkan ibunya bertaruh maut sewaktu melahirkannya. Sampai akhirnya nyawa ibunya pun tak tertolong. Dan begitu pula dengan kakek Karmi, yang juga telah meninggal karena usia tuanya. Karmi kecil sekarang tinggal bersama neneknya yang merupakan pensiunan PNS. Meskipun pas-pasan, mereka tetap bersyukur. Neneknya juga merupakan seseorang yang berpendirian teguh, yang selalu menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat leluhur. Seperti biasa, pada waktu-waktu tertentu, biasanya nenek Karmi mengadakan selamatan kecil-kecilan atau yang biasa disebut bancaan. Kegiatan ini bertujuan untuk tolak bala, buang sial, atau sekedar rasa bersyukur kepada Yang Kuasa, sekaligus sebagai ucapan terima kasih kepada leluhur-leluhur pendahulunya. Dan biasanya setelah acara itu, neneknya selalu menyiapkan aneka jajan pasar lengkap dengan buah-buahan, kopi, rokok, tembakau, dan lain-lain di dalam sebuah meja di dekat dapur. Kalau menurut saya, itu lebih mirip seperti hidangan-hidangan pada orang tempo dulu. Semua ubur rampe itu biasa orang Jawa menyebutnya dengan sajian, atau dikenal dengan istilah sajen. Pengalamannya dimulai pada saat itu, tepatnya setelah selama hampir 1 bulan lamanya Karmi menjalankan ibadah puasa. Tibalah waktu di mana kita semua menjalankan puasa terakhir, atau tepatnya malam takbiran. Sedari pagi, nenek Karmi sudah sibuk dengan sendirinya untuk menyiapkan segala sesuatu kebutuhan yang akan dipakai buat sajian nanti malam. Karmi yang saat itu baru berusia belasan tahun hanya membantu sekenanya saja. Nek, sebenarnya untuk apa ini semua? Kalau hanya untuk makan kita berdua, ini kan sudah lebih dari cukup. Bahkan malah terlalu banyak lagi. Apa tidak sebaiknya kita beli sedikit saja? Tanya Karmi dengan polos. Ini untuk saja nak. Keluarga kita kan banyak. Kalau cuma kita kasih sajiannya sedikit, nanti yang lain tidak kebagian. Kan kasihan. Uang cuma setahun sekali mereka pulang. Jelas si nenek. Hah? Keluarga kita yang mana, Nek? Kita kan cuma tinggal berdua. Sahut Karmi kembali. Maksud nenek, keluarga-keluarga yang telah mendahului kita. Mereka akan kembali pulang begitu hari raya tiba dan menengok kita yang masih hidup. Sedangkan kita yang masih hidup wajib untuk menyediakan sajian untuk mereka, jawab nenek kembali. Hah?
Orang yang sudah meninggal mana mungkin kembali lagi, Nek. Apalagi sampai memakan makanan layaknya orang hidup. Orang-orang tua saja yang menganggapnya terlalu berlebihan. Ujar Karmi. Hus, jaga omonganmu. Bisa kualat kamu nanti. Sudah, bantu nenek menyiapkan semua ini. Setelah itu lekas mandi dan pergi takbiran sana ke masjid. Sahut nenek dengan tegas. Iya. Jawab Karmi dengan sedikit mengeluh. Tak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya mereka telah selesai menyiapkan dan menata piring-piring yang berisi sajian-sajian itu. Tak lama setelah itu, kemudian azan maghrib berkumandang. Setelah membatalkan puasanya, Karmi langsung menuju ke masjid untuk melakukan takbiran bersama teman-teman sebayanya. Di sepanjang kegiatan takbiran yang berkumandang, tak hentinya Karmi memikirkan perkataan neneknya tadi, bahwa orang yang sudah mati akan kembali begitu lebaran tiba. Di sepanjang kegiatan takbiran yang berkumandang, tak hentinya Karmi memikirkan perkataan neneknya tadi, bahwa orang yang sudah mati akan kembali lagi begitu lebaran tiba. Apa benar kata nenek tadi ya? Kalau benar, serem juga sih. Gumamnya dengan lirih. Tak berhenti sampai di situ, Karmi yang masih penasaran pun menanyakan kepada teman-teman sebayanya yang lain yang juga kebetulan berada di masjid pada saat itu. Tidak usahlah kamu pikir macam-macam, Mi. Yang penting besok pagi kita bisa nyurut sajian-sajian itu dan makan enak. Hahaha. Celoteh salah satu temannya. Kamu ini cuma makanan saja yang ada di pikiranmu. Jawab Karmi. Sambil bersenda gurau, mereka pun segera melanjutkan takbiran pada malam itu. Dan tidak terasa malam semakin larut. Mau tidak mau, mereka harus pulang ke rumah masing-masing. Karena besok pagi, mereka harus pergi sholat id di masjid. Di tengah perjalanan pulang, rasa penasaran masih menyelimuti pikiran Karmi. Assalamualaikum, Nek. Karmi pulang. Ujarnya sambil menunggu di depan pintu. Dari dalam rumah, terdengar lirih suara si nenek, seolah sedang berbincang-bincang seakan kedatangan tamu. Oh iya, tunggu sebentar. Sudah pulang kamu? Ayo masuk. Jawab si nenek. Nenek sedang bicara sama siapa? Memangnya ada tamu ya? Tanya Karmi dengan penasaran. Di saat yang sama, aroma dupa semerbak menusuk hidung, seakan menyambut kedatangannya. Angin semilir berhembus, bergantian menerpa kulitnya. Entah kenapa, rumahnya terasa cukup penuh dan sesak. Meskipun tak ada seorang pun selain mereka berdua. Tidak ada siapa-siapa. Ayo masuk, sudah malam. Angin luar tidak baik untuk kesehatan. Ucap nenek membujuk. Begitu dia memasuki rumah, meja sajian itu telah tertata rapi, dihiasi beberapa lilin dan dinyalakan beberapa dupa. Seperti akan ada pesta besar malam itu. Kok bengong? Ayo masuk sana, buruan tidur. Besok kamu kan harus bangun pagi dan sholat id. Bujuk nenek kembali. Iya, ini juga sudah ngantuk. Karmi tidur dulu ya, Nek. Sahut Karmi sambil berjalan menuju kamar tidurnya. Selama itu juga rasa penasaran makin subur dalam benaknya. Ketika waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari, mata Karmi belum juga bisa terpejam. Tiba-tiba terdengar keriuhan dari arah ruang dapur. Sayup-sayup terdengar orang yang sedang mengobrol. Karmi yang masih berbaring mendengarkan dengan seksama. Semakin lama, suara-suara itu terdengar semakin banyak. Sekitar lebih dari 2-3 orang. Dan sesekali terdengar selentingan suara gamelan.
Karmi yang penasaran mencoba mengintip dari sela-sela bilik kayu kamarnya. Alangkah terkejutnya dia waktu itu ketika melihat banyak sekali pocong yang sedang berada di ruangan sajen itu. Ada yang duduk mengelilingi meja sajen itu, ada pula yang sedang berterbangan di ruangan itu. Gumpalan-gumpalan asap putih dari dupa perlahan membentuk sosok pocong serupa. Tapi anehnya, muka mereka tidak ada yang seram dan mengerikan. Mereka semua berwujud sesosok pocong, tapi dengan muka yang utuh layaknya manusia. Sampai salah satu dari sosok pocong yang berwajah kakek-kakek itu menoleh dengan tatapan tajam pada Karmi, sambil berkata, "Opo nduk, rene belum baik. Jantung Karmi seakan berhenti ketakutan. Sum, kayak anakmu turun-turun, coba dikancani." Ucap sosok pocong itu pada sosok pocong lain di depannya. "Nggih, Pak." Jawab sosok itu kembali. Perlahan, sosok berbalutkan kafan itu pun melayang menuju ke arah Karmi yang sedang mengintip. Karmi langsung menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut dan berdoa sebisanya. "Nduk, Nduk, Karmi, kene tak kancani." Suara itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Tiba-tiba, ranjang yang dia tempati bergoyang seakan ada seseorang yang merebahkan badannya di samping tubuh Karmi. "Nduk, Karmi." Suara itu terus memanggil namanya. Tak lama kemudian terdengar sosok wanita itu menembang Jawa, diiringi dengan hembusan angin sepoi-sepoi mengalir di kepala Karmi, seakan dibelai oleh layaknya seorang ibu. Kemudian Karmi pun tertidur pulas. "Duk, Karmi, bangun, sudah siang. Kamu tidak sholat id ya?" Terdengar si nenek membangunkan. Sontak saja Karmi langsung terbangun dan langsung menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sang nenek. "Nek, semalam aku bertemu ibu. Kemudian dia menemaniku. Aku juga melihat sosok-sosok pocong yang banyak sedang mengelilingi sajen itu. Tapi anehnya mereka tidak membuatku takut. Sebenarnya siapa mereka, Nek?" Tanya Karmi. "Makanya, lain kali kalau nenek suruh tidur ya tidur, jangan begadang. Begitu kan jadinya? Tidak usah takut. Mereka adalah sosok pendahulu kita. Terkadang di waktu seperti ini mereka pulang. Dan terkadang di waktu-waktu yang lain yang tidak kita sangka-sangka. Sudah, coba kamu ambil pisang di sajen itu," jelasin nenek. "Tapi aku takut, Nek. Jangan-jangan mereka masih berkumpul di situ." Jawab Karmi. "Tidak, mereka telah kembali ke alam mereka begitu fajar datang," terang si nenek. Tak lama kemudian, Karmi datang dengan membawa sebuah pisang di tangannya. Lalu, dikupasnya kulit pisang tersebut. Beberapa kali dia mencoba menggigit pisang itu, namun aneh. Rasa pisang itu tidak seperti pada umumnya. Pisang itu terasa hambar, dan bila dirasakan dengan cermat, seperti ada aroma bunga melati di dalamnya. "Nek, kenapa pisangnya bisa hambar seperti ini ya?" Tanyanya kepada nenek. "Tidak seperti kita makhluk yang kasar. Mereka hanya memakan sari dari makanan itu. Sehingga makanan itu jika kita makan akan terasa hambar dan tidak segar lagi," ujar nenek menjelaskan. Sedangkan Karmi hanya mengangguk paham. Semenjak saat itu, Karmi bisa merasakan sosok tak kasat mata. "Nduk, Karmi, Rene tak kancani." Termasuk sosok pocong yang menyerupai ibunya hampir tiap malam datang memanggilnya. Pengalaman ini dialami berlatar pada tahun 1995.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisah misteri dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pembelajaran serta nilai positif yang terkandung dalam kisah tersebut. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Biar kami makin semangat untuk membawakan kisah-kisah berdasarkan urban legend, misteri, kejadian mistis, dan kisah nyata yang benar adanya yang kami rangkum dari berbagai narasumber. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.